rumah nih, apa kabar semuanya? Wah, pada baik semua nih Kak. Kalau Kakak Retno apa kabar? Baik Kakak Eli. Oh, baik juga ya. Karena semuanya baik, yuk kita sama-sama jawab. Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kayaknya udah pada siap semua nih mau ibadah nih Kak. Ya, Nah, karena itu kita semuanya yuk berdiri yuk, adik-adik di rumah. ya adik-adik kita berdiri. Ayo kita sama-sama bernyanyi. Mari kawan-kawan. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, banglukan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Adik-adik, mari kita memulai ibadah kita dengan tutup. Tuhan melihat kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik boleh silakan duduk. Adik-adik, Kakak Elin mau tanya nih, kalau di rumah kalian ada peraturan nggak? Ada ya pastinya yang dibuat sama mama, sama papa. Misalkan adik-adik harus tidur sebelum jam 10. Atau peraturan apa lagi ya? Harus bangun jam 7 misalnya. Nah, kalau di rumahnya Kak Retno ada peraturan apa? Ya, kalau di rumahnya Kak Retno, peraturannya kalau bangun tidur harus membereskan tempat tidurnya masing-masing. Oh iya, itu juga semuanya peraturan. Kalau nggak di rumah, di sekolah juga ya Kak, pasti ada peraturan. Sekarang pun ada peraturan loh dari pemerintah. Misalnya kalau keluar rumah harus pakai apa nih? Masker. Kalau mau keluar rumah harus pakai masker. Terus tidak boleh sering-sering ya Kak keluar rumah. Kalau pulang sampai di rumah harus Cuci tangan. Ya, harus sering-sering cuci tangan. Ya, Nah, supaya kita tetap terjaga kesehatannya ya. Kak, Iya, ya. betul sekali, dan semuanya itu adalah peraturan yang harus kita taati. Begitu juga dari Tuhan Yesus, Kak Retno. Pasti Tuhan Yesus juga punya peraturan kan? Iya. Nah, peraturan itu juga harus kita taati karena kita semua ini anak sekolah minggu. Kalau jadi anak sekolah minggu harus dengar-dengar, harus dengar-dengaran, harus patuhi perintah orang tua di sekolah, pemerintah, dan juga Tuhan. Nah, makanya yuk adik-adik, karena kita sebagai anak sekolah minggu yang dengar-dengaran, kita bernyanyi yuk. Kita nyanyi anak sekolah minggu. Ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang saleh, tahu dia bersyukur pada Tuhan.
banyak yang tidak dengar-dengaran kan kepada orang tua. Ya kan Kak Retno? Ya kadang sering melawan kan, apalagi sekarang kan kita di rumah terus Kak Eli. Kadang kita bosen kan. Iya, suka marah-marah di rumah. Marah-marah, kita pingin main. Nah, itu semua kan adalah dosa. Makanya adik-adik sekarang mari kita berlutut dan kita mengakui dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Ayo semuanya berlutut ya. Sambil mengakui dosa kita, mari kita sama-sama bernyanyi Tuhanku bila hati kawanku. Adik-adik, kalau kita tadi sudah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan juga memberikan anugerah pada kita ya. Kita membaca berita anugerah yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57 demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah berita anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur dari kitab Mazmur pasal 14 ayat 7. Sekali lagi dari kitab Mazmur pasal 14 ayat 7. Nanti minta orang tuanya untuk dampingi baca ya. Kita baca sama-sama dari Mazmur pasal 14 ayat 7. Kita akan baca sama-sama. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman, kita doa dulu yuk. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi, Bapak yang baik, Bapak yang setia. Sekarang kami anak-anak sekolah minggumu akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong siapkan hati kami, biarlah kiranya firman ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan terlebih lagi firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami boleh sama-sama melakukan dalam setiap hidup kami. Tuhan Yesus, tolong berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kakak-kakak yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak sekolah minggumu, terimalah doa kami dalam satu nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan kembali, menyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkah
adik-adik? Udah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Siap belum? Semuanya yang siap angkat tangan yuk. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita seseorang yang naik ke puncak gunung. Tapi sebelum itu kakak mau nanya, ada nggak di antara adik-adik yang pernah naik ke puncak gunung? Ayo angkat tangan. Ada? Nah, kira-kira ada yang pernah lihat gunung nggak? Atau ada yang pernah langsung naik ke puncak gunung? Hari ini kakak mau nunjukin satu gambar gunung, tapi sepertinya kakak harus dibantu sama teman kakak dulu. Kakak panggil dulu ya, Kakak Elin. Hai Kak Elin, shalom. Wow, cantik sekali gambarnya. Gambar apa ini Kak Elin? Ini coba adik-adik tebak, ini gambar apa nih? Kalau kakak ini sih lihatnya itu gambar gunung ya. Iya, ini gambar gunung Kak ini. Ada dua gunung di sini. Oh, nah kalau lihat gambarnya Kak Elin ini, kira-kira ada nggak di antara adik-adik yang pernah naik ke puncak gunung? Ada? Ayo angkat tangan. Kakak Elin pernah naik ke puncak gunung nggak? Kak Elin pernah Kak ini naik ke Wah, gunung. seru dong. Seru banget. Kalau misalnya naik ke puncak gunung, kira-kira ngapain ya Kak Elin? Ngapain ya biasanya? Biasanya selfie nggak? Biasanya foto-foto. Nah, kali ini cerita kita itu bercerita tentang rombongan. Banyak nih, ada rombongan besar banget berada di bawah gunung, dan ternyata yang akan naik ke gunung ini hanya satu orang. Nah, siapa tuh satu orang? Kenapa rombongan yang lain nggak boleh naik ke gunung? Ada yang tahu? Kakak Elin tahu nggak? Nggak tahu Kak ini. Oke, sekarang kakak akan kasih tahu kenapa rombongan nggak boleh naik ke gunung. Karena yang hanya diizinkan naik ke gunung adalah satu orang, yaitu pemimpin dari mereka, yaitu Bapak Musa. Siapa Kak Elin? Bapak Musa. Betul sekali. Dan rombongan ketika mereka harus naik ke gunung itu dilarang keras dalam cerita kita, karena rombongannya, jika ada yang berkeinginan naik ke gunung, maka rombongan ini yang akan memaksakan diri naik ke gunung akan mati. Jadi adik-adik, gimana kita harus mendengarkan perintah Tuhan? Harus apa Kak Elin? Taat. Betul sekali, harus taat. Nah, ketika Bapak Musa ini sudah naik ke puncak gunung, tiba-tiba Kakak Elin, apa sih yang ada di puncak gunung itu ketika Bapak Musanya naik? Wah, ternyata ada awan hitam. Kalau awan hitam berarti orang yang di puncak gunung kelihatan nggak? Iya, nggak kelihatan. Jadinya Musa naik ke puncak gunung dan bertemu dengan Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Bapak Musa di atas puncak gunung? Ternyata Tuhan memerintahkan Bapak Musa untuk mengambil 2 loh batu. Kita lihat 2 loh batunya seperti apa sih? 2 loh batunya ternyata gambarnya seperti ini adik-adik. Tapi kok ada angka 10 ya Kak? Karena di 2 loh batu ini berisi 10 perintah Tuhan Kak. Wow, kakak ini mau jadinya penasaran apa sih isi 10 firman Tuhan itu ya? Coba kita dengarkan. Ada nggak dari adik-adik yang mau kasih tahu satu aja perintah Tuhan di Gunung Sinai? Ada? Ayo coba jawab. Nanti kakak ini pasti bakal dengerin. Oke? Udah? Ada yang tahu? Betul sekali. Yang pertama, ayo. Perintah Tuhan yang pertama adalah kita itu tidak boleh menyembah Tuhan atau Allah yang lain. Kenapa? Itu adalah perintah Tuhan yang pertama. Nah, perintah yang kedua adalah, apalagi misalnya gini, ada nggak adik-adik yang pernah lihat pohon-pohon, orang-orang tuh menyembah pohon-pohon atau menyembah patung atau menyembah kayak boneka-boneka gitu? Pernah nggak lihat di TV-TV atau di film-film?
Nah, itu nggak boleh, itu dilarang oleh Tuhan. Dan itu masuk dalam perintah yang kedua, betul sekali. Nah, perintah yang ketiga kita dengarkan dari Kak Elin. Perintah yang ketiga kira-kira apa ya, Kak? Kalau perintah yang ketiga itu kita nggak boleh Kak sumpah-sumpah terus menyebut nama Tuhan sembarangan. Betul sekali. Wah, ternyata biasanya ada yang bercanda ya sama temannya. Sumpah aku nggak kayak gini, aku nggak kayak gitu. Padahal itu dilarang sama Tuhan dan itu masuk dalam perintah Tuhan yang ketiga. Betul sekali. Nah, perintah yang keempat itu yaitu taat beribadah. Nah, seperti hari ini nih, kita ibadah sama-sama. Kakak Rini ikut ibadah sama Kakak Elin. Adik-adik ikut beribadah dengan mama dengan papa di rumah. Betul sekali, sama orang tua. Nah, itu masuk ternyata di dalam perintah Tuhan yang keempat. Kakak Elin tahu nggak perintah Tuhan yang kelima? Nah, kalau yang kelima ini Kak, kita harus menyayangi orang tua kita. Wow, jadi ternyata itu masuk dalam perintah Tuhan yang kelima. Kita harus menyayangi orang tua kita karena orang tua itu adalah wakil Tuhan. Nah, perintah yang keenam tidak boleh membunuh. Biasanya siapa nih di sini yang suka bunuh binatang, bunuh makhluk hidup, bunuh tanaman? Gak boleh, apalagi bunuh sesama. Wah, itu paling dilarang sama Tuhan, itu nggak baik ya. Adik-adik, kita masuk ke perintah Tuhan yang ketujuh. Apa ya perintah Tuhan yang ketujuh, Kakak Elin? Kalau perintah Tuhan yang ketujuh kita itu harus tetap setia nih Kak, sama kayak orang tua kita di rumah. Mama setia ke papa, papa setia sama mama. Ngerti. Berarti adik-adik ternyata kalau misalnya setia itu tuh harus taat, harus saling menyayangi seperti mama dan papa. Nah, perintah Tuhan yang ke-8 nih, ada apa ya perintah Tuhan ke-8? Kakak juga penasaran. Kalau Kakak Elin maunya dengar dari Kakak Rini atau dengar dari Kakak Elin sendiri? Dari Kakak Rini aja deh. Ya udah. Perintah Tuhan yang ke-8 itu tuh tidak boleh mengambil milik orang lain. Siapa nih yang sering ngambil barang milik temannya di sekolah atau milik adiknya di rumah? Katanya minjem tapi nggak dibalik-balikin. Nah, itu nggak bagus. Ternyata Tuhan melarang itu dan itu masuk dalam perintah Tuhan yang ke-8. Benar sekali. Nah, masuk ke perintah Tuhan yang ke-9. Nah, kalau perintah Tuhan yang ke-9 ini Kak, jadi Tuhan itu melarang kita untuk berbohong. Wah, siapa yang sering berbohong? Ternyata itu dilarang sama Tuhan ya. Dan itu ternyata perbuatan yang tidak baik. Makanya Tuhan tidak suka. Nah, kita akan mendengarkan perintah Tuhan yang terakhir. Kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak ya? Ada nggak yang tahu? Angkat tangan deh, kakak kasih kesempatan buat jawab. Ada nggak ya yang kira-kira bisa jawab, Kak Elin? Enggak. Coba tanya mama papanya. Iya, coba tanya mama sama papa di samping. Ma, perintah Tuhan yang ke-10 apa sih? Betul sekali, perintah Tuhan yang ke-10 itu tidak boleh menginginkan barang milik teman. Karena apa? Itu tidak baik. Karena setiap orang sudah diberi barang sendiri dari Tuhan. Misalnya nih, kakak Rini, kakak udah dikasih kacamata, tapi tiba-tiba Kakak Elin beli kacamata baru. Kakak Rini pengen kacamata barunya Kakak Elin. Nah, itu gak bagus karena Tuhan udah kasih sama Kak Rini dan itu udah punya Kakak Rini sendiri. Kakak Elin juga udah punya sendiri. Jadi itu gak boleh mengambil barang milik orang lain. Oke, itu dia 10 firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui Bapak siapa, Kakak Elin? Bapak Musa. Nah, 10 firman ini boleh Kak saya pinjam? Iya, boleh. Nah, 10 firman ini ternyata itu adalah 10 firman perintah Tuhan yang ditujukan kepada bangsa Israel. Jadi rombongan yang besar sekali yang di bawah gunung tadi itu rombongan bangsa Israel, dan tujuan dari 10 firman dari Tuhan ini disampaikan kepada mereka untuk mengingatkan bangsa Israel. Jadi
Jadi adik-adik, pesan yang kita dapat hari Minggu ini adalah ketika adik-adik sekolah minggu di rumah atau kakak Rini atau kakak Elin itu hidup taat atau patuh pada perintah Tuhan, nah Tuhan akan senantiasa sayang sama kita. Cara kita menyayangi Tuhan gimana? Yaitu kita harus dengar-dengaran dengan perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa sih kakak Rini? Itu tadi 10 firman Tuhan. Perintah Tuhan ada 10 dengan 2 loh batu. Nah itu dia cerita kita hari ini. Adik-adik kalau di rumah biasa ada nggak ya yang kira-kira melawan orang tua di rumah? Ada nggak? Ya kalau misalnya ada, mulai hari ini nggak boleh ya dilakukan karena itu melanggar perintah Tuhan dan Tuhan tidak suka sama orang yang melanggar perintah Tuhan. Jadi mulai sekarang harus patuh dan taat sama mama dan papa. Betul sekali. Itu dia cerita kita hari ini Kakak Elin. Kira-kira cerita kita hari ini tuh dari mana sih? Nah, Cerita kita hari ini diambil dari kitab Keluaran Kak Rini. Wow, Keluaran berapa tuh? Keluaran pasal 19 sampai pasal 20 ayat yang ke-21. Oke, kita kasih kesempatan minta tolong sama mama dan papa di rumah untuk buka Alkitabnya. Kita dengerin ulang ya dari Kak Elin. Dari mana Kak Elin? Coba diulang. Dari kitab Keluaran pasal 19 sampai pasal yang ke-20 ayat yang ke-21. Jadi cerita kita nih agak panjang nih Kak Rini. Oh gitu, biar lebih seluruh lagi ceritanya mungkin adik-adik di rumah bisa minta tolong sama mama dan papa ya buat bacain. Oke, itu dia. Nah, tugas kita minggu ini Kakak Elin bisa nggak ya? Nah, tugas kita minggu ini Iya. adalah kita menggambar ini nih Kak Rini. Oh, Gambar itu. dua lo batu atau Alkitab. Atau bisa pilih. Oh iya, atau Iya, gunung. Bisa juga. kalian pilih. Mau pilih yang mana nih? Mau gambar ini loh batunya atau gunung. gambar gunung? Coba Kakak Elin pegang dua deh. Nah, Atau yang ini yang Alkitab. Nanti kalau misalnya udah kelar, misalnya udah Kak Rini aku lebih sukanya loh batu deh, atau aku lebih suka itu Kak, lebih suka yang Alkitab itu yang dipegang sama Kak Elin, boleh. Nanti kalau udah selesai digambar kayak gini, adik-adik boleh upload atau minta tolong sama mama dan papa di upload di Facebook ya. Oke? Nanti kita tunggu ya Kak Rini. Betul sekali. Nanti Kak Rini tunggu setiap gambar-gambar dari adik-adik. Nah, udah selesai ya. Oke, makasih banyak Kakak Eli. Gambar-gambarnya cantik sekali. Iya, sama-sama Kak Rini. Iya, selamat hari Minggu Kak Eli. Iya, selamat hari Minggu juga. Oke. Nah, itu dia cerita kita hari ini tentang seseorang yang diutus Tuhan naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah dari Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, adik-adik, itu dia cerita kita hari ini yang adik-adik tahu itu diberi judul 10 perintah Tuhan. Nah, jangan cuma diingat ya, tapi harus dilakukan. Oke, sekian firman cerita kita hari ini. Nah adik-adik, kita kan tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk selalu menuruti perintah Tuhan. Karena kalau kita menuruti perintah Tuhan, kita akan disayang sama Tuhan. Nah, karena itu yuk kita sama-sama bernyanyi sayang-sayang disayang. Dori
Ada yang disiapkan ya persembahannya dengan baik. Dan untuk memulai persembahan kita dibimbing oleh firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 79 ayatnya yang ke-13. Maka kami ini, umatmu dan kawanan domba gembalaanmu, akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Amin. Sambil persembahan kita jalankan, kita memuji Tuhan dengan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, Resumangala Kompuan, Resumangala Kompuan, Tubuang pasokan, Resumangala Kompuan. Nah, adik-adik, waktunya kita untuk berdoa. Yuk sama-sama lipat tangan, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk waktu yang begitu berharga bagi kami anak-anak sekolah minggumu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, bahkan boleh memasukkan tanda ungkapan syukur kami. Tuhan Yesus, tolong berkati, biarlah kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, boleh kami taati, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan ya Tuhan, tolong berkati, biarlah semuanya itu boleh menjadi persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Lewat kesempatan ini Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, tolong berkati mereka, berikan kesehatan yang baik, berikan umur yang panjang. Biarlah Tuhan Yesus, setiap hal yang orang tua kami lakukan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan Yesus yang memberi kekuatan bagi orang tua kami untuk menjaga dan memelihara kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, lewat kesempatan ini kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sakit ya Tuhan. Tuhan, mari Engkau berkati, beri kesembuhan kepada teman-teman kami yang sakit. Biarlah kiranya mereka boleh pulih seperti sedia kala dan boleh kembali beraktivitas. Kami berdoa buat teman-teman kami yang pada minggu ini berulang tahun. Tuhan, tolong berkati, tolong berikan umur yang panjang. Biarlah di setiap usia yang baru, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa mereka rasakan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pendidikan kami, dimanapun adik-adik kami berada. Tolong berkati mereka, berkati adik-adik kami yang lagi bersekolah ya Tuhan, dalam mengejar ilmu, menuntut ilmu. Tuhan Yesus, tolong berikan kami kepintaran, kecerdasan yang asalnya daripadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya kami senantiasa bertumbuh, senantiasa bisa menerima ilmu, menerima pelajaran dari sekolah, dimanapun kami bersekolah, dimanapun kami menimba ilmu, dan semuanya itu boleh kami persembahkan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, lewat kesempatan ini kami juga berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu kami dimanapun berada yang belum sempat hadir hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah di lain waktu kami boleh berkumpul bersama-sama, dan tetap Tuhan menjaga kakak-kakak sekolah minggu kami dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan yang jaga, Tuhan yang peliharakan. Kami juga berdoa dalam keadaan kami pada saat ini Tuhan Yesus, di mana Tuhan tahu keadaan kami penuh dengan virus corona. Kami percaya, kami yakin bahwa sekalipun virus ada di mana-mana, tapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang sungguh luar biasa menjaga dan memelihara kami. Kami percaya bahwa kesehatan
kesehatan yang baik daripada Tuhan akan senantiasa menjadi milik kami bersama. Tuhan, kehidupan kami selanjutnya dalam segala aktivitas kami, dalam keluarga kami, dalam permainan kami bersama teman-teman, dalam kehidupan kami bersama teman-teman di sekolah, dimanapun Tuhan membawa kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati kami. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara. Ini doa kami Tuhan Yesus. Sempurnakanlah di dalam satu nama anakmu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saat ini mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita sepanjang ibadah kita. Adik-adik, mari kita berdiri. Ayo semuanya berdiri ya. Ya, semua berdiri ya. Nah, kalau sudah berdiri, kita akan bernyanyi Bapa terima kasih. Adik-adik, mari kita menerima berkat Tuhan. Ya, kita berdiri yang baik ya, karena kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.